Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ada sejumlah revisi dalam Perpres itu. Salah satunya proyek kereta cepat kini bisa didanai APBN. Di pasal 4 ayat 2 disebutkan, pendanaan dapat berupa pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan proyek strategis nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal. Sementara dalam aturan lama, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyebut kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami kemacetan akibat pandemi COVID-19. Hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta cepat tetap dapat terlaksana dengan baik, maka kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan, kata Arya Sinulinga seperti kami kutip dari kompas.com. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lain yang tidak menggunakan APBN, misalnya kerjasama BUMN dengan swasta. Proyek ini sebenarnya dipertanyakan nilai strategisnya seperti itu. Karena apa? Karena kurang bisa mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha ya untuk melakukan pembiayaan di pembangunan proyek ini. Pemerintah mengklaim pembangunan proyek kereta cepat ini sudah mencapai 80%. Presiden Joko Widodo menyebut proses uji coba direncanakan akhir 2022. Kereta cepat ini nanti bisa terintegrasi dengan LRT di Jakarta, dengan MRT di Jakarta, sehingga ada sebuah efisiensi waktu. Proyek kereta cepat ini harus segera diselesaikan, dan yang terpenting, pembiayaannya tidak membebani keuangan negara yang sempat terpukul karena pandemi COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC) jalan terus meski terkendala banyak hal, utamanya soal pendanaan. Awalnya proyek ini menelan biaya 86,5 triliun rupiah dan dalam perjalanannya membengkak lebih dari 114 triliun rupiah. Kini pemerintah memutuskan untuk mendanai proyek ini dengan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi pernah berjanji kereta cepat tidak memakai APBN. Apa sebabnya? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin dan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Misbah Hasan. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Aiman, selamat malam Bang Misbah. Bang Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Ali. Bung Ali, jadi konsorsium gabungan sinergi BUMN sudah tidak mampu lagi sehingga harus melakukan pendanaan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Ya, terima kasih Aiman. Pertanyaan yang sangat bagus dan sekaligus harus menjadi poin penting untuk diklarifikasikan kepada publik. Silakan. Karena pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan masuk dalam agenda kerja pemerintah, yakni adalah proyek strategis nasional. Dengan begitu, maka semua perkiraan-perkiraan yang telah ditetapkan terdahulu, termasuk diantaranya adalah ketidakmampuan manusia dalam mentaksir dan menakar pandemi yang begini panjang dan menerpa bangsa kita, sehingga proyek-proyek strategis nasional seperti yang kita bicarakan malam ini, dia tidak boleh mangkrak, ya, tidak boleh kita meninggalkan jejak-jejak lama yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya di Republik ini. Apalagi kita tahu bahwa pernyataan Bapak Presiden dan setelah dilakukan penelitian, proyek ini sudah berjalan lebih kurang 80%. Karena itu tanggung jawab negara untuk harus bisa menepati target-target dan waktu yang ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana perubahan peraturan Presiden tahun 2015 ke 2021 ini. Baik. Untuk mempercepat. Jadi kebijakan penguatan skema pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada lain kecuali untuk memberikan jaminan, ya, sebagai jaminan untuk proyek strategis nasional sesuai. Bung Ali, saya ingin tanya, bukankah kemudian APBN kita sedang terkontraksi, fokus untuk penanganan COVID?
Lalu apakah ketika ada kereta cepat Jakarta-Bandung semakin membebani, apalagi angkanya luar biasa, 114 triliun rupiah? Ya. Pemerintah mengerti dan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, tentu Bapak Presiden tidak mengambil satu kebijakan seenak beliau, tetapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak lepas dari apa yang menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama, termasuk langkah-langkah dalam memuluskan semua yang terkait dengan penetapan anggaran pendapatan belanja negara. Makanya saya menyebutkan bahwa penggunaan anggaran pendapatan belanja negara ini, tadi saya tetap menyampaikan bahwa dapat mempercepat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini mengalami hambatan di masa pandemi kemarin. Oke, saya ke Bung Misbah. Bung Misbah, ada komentar terkait ini? Ya, terima kasih Bang Aiman. Selamat malam Pak Ngabalin. Bang Misbah. Ya, saya sebenarnya tidak terkejut ya dengan keputusan pemerintah. Oke, kenapa? APBN ya, karena sejak awal memang ada problem gitu ya, bagaimana perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini diragukan keberhasilannya. Yang pertama, Bang Aiman, konsorsium yang dibentuk itu kan melibatkan beberapa BUMN ya, PT Wijaya Karya, Jasa Marga, PTPN, dan KAI sendiri. Ya. Nah, waktu itu di 2015 sebenarnya PT KAI kehilangan laba yang cukup besar ya, 25% karena penarikan dividen oleh pemerintah. Nah, selain itu juga Wijaya Karya, Wika waktu itu juga harus membayar utang investasi sampai 1,2 triliun. Belum lagi lahan-lahan yang digunakan ya untuk jalur kereta ini kan sebenarnya aset negara juga ya. Sebenarnya dari awal itu sudah ada ya keterlibatan pemerintah di sana. Nah, yang kedua adalah terkait dengan beban bunga utang ya, utang yang harus ditanggung oleh pelaksana proyek ini, Bang Aiman. Jadi waktu itu ada dua. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Artinya dari awal sudah berat BUMN ini untuk menahan biaya atau mendanai biaya KCIC, kereta cepat. Betul. Jadi dari awal sebenarnya memang kami yang meragukan ya tingkat keberhasilannya bahwa ini hanya bisnis to bisnis. Tetapi memang kemudian ujung-ujungnya nanti pasti negara akan menanggung ya. Iya. Apa efeknya ketika menggunakan APBN, Bung Misbah? Ya, efeknya yang pasti ini membebani anggaran ya, karena ini tidak hanya sebatas menyelesaikan proyek gitu ya, pembebanan itu 114 triliun tadi itu yang disampaikan oleh Bang Aiman itu kan proyek baru selesai. Nah, kita punya pengalaman beberapa proyek perkereta apian yang kemudian masih membutuhkan subsidi, Bang. Jadi public service obligation misalnya beberapa. Anda mempermasalahkan soal prioritas, maksudnya begitu ya? Betul. Jadi enggak apa yang namanya pembebanan kepada APBN itu tidak hanya dalam rangka menyelesaikan proyek, tetapi ke depan ketika ini sudah beroperasi, itu pasti ada beban APBN lagi melalui subsidi yang diberikan. Salah seorang anggota DPR, saya sebutkan dari Partai Gerindra, Andri Rusdiana, mengatakan bahwa proyek kereta cepat ini selama 40 tahun ke depan belum tentu balik modal. Benarkah itu? Nanti saya akan tanyakan ke Bung Ali Mohtar Ngabalin, apa jadinya ketika ini digunakan APBN untuk membiayai? Apakah tidak terlalu riskan, berbahaya, dan lain sebagainya, membebani? Kita akan kembali saat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.